Halo sobat-sobat fisika asik, kali ini ketemu lagi sama Pak Andi dalam materi yaitu besaran satuan dan dimensi. Ini materi ini mungkin untuk kelas 10 ya. Jadi supaya lebih paham, ikuti channel ini dan jangan lupa di subscribe ya. Jadi kalau belum paham nanti bisa diulang-ulang kembali. Oke. Jadi kita tahu besaran itu sesuatu yang bisa diukur dan bisa dinyatakan dengan angka. Satuan itulah pembanding dari besaran. Itu sudah ada pada video sebelumnya. Kali ini kita fokus kepada dimensi. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang dimensi. Nah, jadi dari besaran pokok, kita tahu besaran pokok itu ada 7. Yaitu massa, satuannya kilogram, lambang dimensinya M. Panjang satuannya meter, ini dalam SI ya, nggak boleh dalam sentimeter karena sentimeter bukan SI. Nanti dimensinya L. Waktu sekon dimensinya T besar. Suhu Kelvin satuannya dimensinya theta, ini dibaca theta. Arus listrik satuan ampere, lambang dimensinya I. Intensitas cahaya satuannya kandela, lambang dimensinya J. Jumlah zat satuannya mol, lambang dimensinya N. Nah, ini boleh dikatakan hafal. Nah, ini memang dalam fisika itu memang harus kadang-kadang ilmu itu harus dihafalkan, harus disimpan dalam memori. Ini harus dihafalkan. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukan dimensi daripada luas, karena semua yang ditanya adalah dimensi daripada besaran turunan. Kalau ini kan besaran pokok. Jadi besaran pokok ini kan ada 7 pula lambang dimensi. Ini harus hafal supaya gampang kita menentukan dimensi daripada besaran turunan. Nah, sekarang kita lihat dulu dimensi daripada luas. Dimensi daripada luas. Kita tahu luas itu panjang dikali dengan lebar. Kita tahu besaran panjang itu meter. Lebar itu juga besaran panjang, cuman karena dia agak melebar sedikit kita sebut dia dengan panjang. Sebetulnya dia juga satuan panjang karena lebar itu satunya kita tak meter. Berarti panjang meter, lebar meter, meter kali meter dalam matematika meter kuadrat. Rubah aja dalam dimensi. Jadi panjang itu meter, dimensinya L. Berarti dimensi luas itu L kuadrat. Nah, gitu. Yang kedua, volume. Kita tahu volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Panjang satuan panjang, lebar juga satuan panjang meter, tinggi juga satuan panjang meter. Jadi kebetulan dia ke atas namanya tinggi, itu bukan satuan panjang sebetulnya. Sehingga nanti meter kubik, karena meter kali meter kali meter, meter kubik atau L pangkat 3. Nah, yang ketiga, dimensi daripada massa jenis. Kita tahu massa ini itu lambang seperti ini baca rho, yaitu massa per volume. Karena kita tahu massa itulah kilogram, volume itu meter kubik. Jadi kilogram itu kan besaran massa. Jadi lambangnya M. Kemudian meter kubik sudah ada tadi. L pangkat 3 ya, ini L pangkat 3. Ini L pangkat 3. Dalam dimensi tidak boleh dalam bentuk pecahan. Buat dia dalam bentuk semua pembilang. Jadi penyebutnya ini naik ke atas. Kalau penyebut naik ke atas, lihat sifat matematik. Kalau dia pangkatnya plus, dia jadi min. Berarti ini M, L pangkat min 3. Itu dimensi daripada massa jenis. Yang keempat, berat jenis. Berat jenis itu lambangnya WJ ya. Karena ini berat. Berat dibagi dengan volume. Jadi kalau ada J sini namanya berat jenis. Ini berat saja per volume. Kita tahu berat itu massa dikali dengan gravitasi per volume. Massa kali gravitasi itu kan kilogram, gravitasi itu kan 10 meter per sekon kuadrat. Satunya saja yang diambil 10 itu nggak masuk karena bilang konstan, dia tidak punya dimensi per meter kubik. Kalau kita buat dimensinya nih kilogram atau ya itu rubahlah dimensi, berarti M, L, ini kan T kuadrat naik ke atas, jadi T pangkat min 2. Per meter kubik, berarti L pangkat 3. Maka bisa kita rubah M, L, min 3, T min 2. Berarti min
L ini plus 1 min 3 min 2. Berarti M L min 2 T pangkat min 2. Itulah dimensi daripada berat jenis. Nah, ini. Kemudian yang kelima, dimensi dari kecepatan. Kita tahu kecepatan itu perpindahan dibagi dengan waktu. Ya, jadi meter per sekon. Sehingga dengan mudah kita membuatnya meter itu L per T, berarti LT pangkat min 1. Nah, ini dimensi kecepatan. Yang keenam, dimensi percepatan. Kita tahu percepatan itu perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Sehingga nanti dia menjadi meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan itu satuannya meter per sekon kuadrat. Karena kalau kita melihat dimensi, kita cukup satuannya itu apa. Dari satu aja sudah bisa kita rubah dimensinya. Jadi kita cukup menghafal dimensinya doang. Berarti ini L per T kuadrat. Berarti LT pangkat min 2. Ya. Nomor 7. Dimensi daripada gaya. Gaya itu M kali A. Massa kali percepatan. Berarti kilogram. Percepatan tadi kan meter per sekon kuadrat. Ini waktu kita membahas besaran turunan. Ini kita sebut dia dengan Newton. Untuk menghormati jasa si Newton. Jadi kilogram meter per sekon kuadrat kita sebut dia dengan Newton. Lalu rubah dimensi. Kilogram M. Ini L T pangkat min 2. Nah. Yang ke-8. Dimensi usaha. Usaha itu adalah gaya kali perpindahan. Gaya tadi Newton ya. Newton. Perpindahan itu meter. Newton meter itu kita sebut dia dengan joule. Kalau kita rubah lagi, pindahkan Newton ini. Newton sudah kita buat tadi MLT min 2. Kalau kita cari lagi, hasilnya sama. Karena sudah ada, langsung saja kita ambil ini. Berarti M LT pangkat min 2 meter L. Berarti ini M L kali L kuadrat T pangkat min 2. Nah, itu dimensi daripada usaha. Karena joule itu adalah Newton meter atau kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, maka dimensinya ml kuadrat T pangkat min 2. Yang ke-9, daya. Kita tahu daya itu hasil bagi usaha dengan waktu. Usaha sudah ada tadi ini. Berarti langsung saja kita ambil M L kuadrat T pangkat min 2 per waktu. Waktu itu T. Jadi naik ke atas, tentu M L kuadrat T-nya naik ke atas. Min 1, min 1, min 2, min 3. Nah, itu dimensi daya. Yang ke-10, dimensi tekanan. Tekanan itu F per A. Ya, kebetulan nama tekanan sama daya sama ya. Ini power, ini pressure. Jadi tekanan ya. Jadi sama-sama P. Jadi akibatnya ini gaya sudah ada tadi. M, L, T pangkat min 2. Ini luas. Karena F per A itu tekanan. Ini luas. Luas sudah ada tadi. L pangkat 2. Naik ke atas dia L pangkat 2. Dia menjadi L pangkat 2 M L min 1 T pangkat min 2. Ini dimensi-dimensi yang sudah harus dihafalkan saja ya. Artinya sambil mempelajari nanti kalau perlu dihafalkan dimensi ini. Jadi kalau tekanan ML-1 T min 2, daya ML kuadrat T pangkat min 3, usaha ML kuadrat T pangkat min 2, gaya MLT min 2, percepatan LT min 1, kecepatan LT ini LT min 2, LT min 1, berat jenis ML min 2, T pangkat begitu seterusnya. Nah, kita tambah soal sedikit yang agak tingkatannya agak lebih tinggi sedikit ya. Jadi sudah penggabungan. Kalau ini dihafalkan saja. Ya. Jika potensial listrik ya hasil bagi antara usaha dengan muatan listrik, tentukan dimensi daripada potensial listrik. Jawab. Jadi kalau kita potensial itu memang hasil bagi antara usaha dengan muatan. Usaha sudah ada tadi. Usaha ini dia. M L ML kuadrat T pangkat min 2. Kemudian waktu di SMP dulu muatan itu adalah
kuat arus dikalikan dengan waktu. Berarti ini ampere sekon. Rubah dimensi. M L kuadrat T pangkat min 2. Ampere itu dimensinya I. Nah, ini dia I. Jadi per I T. Nah, jadi kalau gitu nih M L kuadrat T ini naik ke atas. Jadi T pangkat min 3 I pangkat min 1. Nah, itulah dimensi daripada potensial listrik. Jadi kalau gitu untuk dimensi memang urutannya itu seperti ini. M dulu baru L baru T, theta I J N. Jadi urutannya ini. Nggak boleh terbalik-balik. Ya, jadi kalau ada dalam matematik 2 kali 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3 kali 2. Dalam dimensi tidak boleh. Harus 2 dulu baru 3 baru 4. Harus M dulu baru L baru T baru I. Nah, kira begitu yang harus diingat pada dimensi. Oke, mungkin channel ini bisa dipelajari kembali untuk memahami permasalahan besaran turunan dan besaran pokok pada dimensi. Jadi mungkin diulang-ulang kembali sehingga lebih paham. Jadi dengan mengertinya ini pasti mengerti tentang dimensi. Oke, channel ini diulang-ulang kembali. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Oke, selamat mempelajari materi ini tentang dimensi. Fisika itu asik.